Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mitra Muslim, kita jumpa lagi dalam Kuliah bersama Edi Hamdi pada episode keruntuhan daripada Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Dan pada episode yang lalu kita sudah bicara tentang Sultan yang ke-10, yaitu Sulaiman Al-Qanuni, yaitu masa keemasan daripada Kesultanan Ottoman sampai dengan hampir runtuhnya Sultan yang ke-37, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Dan saat ini saya masih ditemani dengan dua bintang tamu, yaitu Indah Favorita dari Al-Razafah Travel dan sebelah kiri saya Adek dari 7 Langit Travel di Bogor, dan tentunya dengan Mas Didin Bagito. Ya, silakan. Assalamualaikum mitra Muslim. Kita ketemu lagi nih dengan Ustaz Edi Hamdi lewat Kuldinya. Kemarin ini sebetulnya tamu kita masih penasaran, Pak Ustadz. Ya, rupanya dua orang ini sangat tertarik dengan sejarah ya. Alhamdulillah. Jadi nemenin kita sampai 2 episode dan membuat kita suasana segar gitu ya. Seperti sudah ditakdir untuk berpasangan maksudnya. Baik, mitra Muslim, sekarang kita akan membahas lebih jauh lagi. Kalau episode yang lalu kita berbicara masalah kejayaannya masa Ottoman lewat Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian sekarang bagaimana keruntuhan atau jatuhnya Ottoman, penyebabnya apa. Jadi ikuti terus Kuldi dan silakan Pak Ustadz. Baik, sebenarnya ketika Sultan Abdul Hamid II diberikan kedudukan, itu sebetulnya hampir hancur Turki pada saat itu. Jadi kalau saya hitung keruntuhan Turki itu harusnya mulainya 1600 sudah mulai turun ya, turun. Tapi dengan tampilnya Abdul Hamid II, dia bisa menahan gejolak daripada pemberontakan di dalam dan di luar. Oh iya, biasanya kan dari luar diserang, memanfaatkan yang di dalam biasanya. Betul. Dan dia memerintah hampir 33 tahun. 33 tahun sebelum akhirnya kejatuhan Sultan Ottoman itu sendiri. Kalau dari dalam kan salah satunya adalah berdirinya Ittihadul Fatah Turki, atau bahasa Indonesianya kekuatan politik pemuda dan pembangunan. Pemuda. Kalau di kita mah reformasi. Ada reformasi oleh pemuda. Kemudian yang kedua adalah desakan daripada Inggris dan Prancis. Kemudian adanya Yahudi di sana, ya, di mana dirongrong supaya minta tanah Yahudi dijadikan pemukiman untuk bangsa Yahudi yang saat itu berada di beberapa wilayah. Itu yang dari dalam negeri. Dari dalam istana terdapat pengkhianatan. Nah, jadi pengkhianatan salah satunya adalah keponakannya sendiri. Namanya Abdul Qadir kalau tidak salah, juga mengkhianati terhadap Sultan Abdul Hamid. Padahal Sultan Abdul Hamid pernah membantu Indonesia sebetulnya. Ya, pada tahun periode abad ke-19, karena dia memimpin pada tahun 1876. Jadi pada zaman-zaman itu ketika Indonesia tidak boleh berhaji. Sempat. Ya, jadi Indonesia tidak bisa haji karena dilarang oleh Belanda. Karena kan kita waktu itu saat Belanda waktu itu ya. Kalau Sultan Sulaiman Qanuni kan pada saat di Aceh gitu ya, di Aceh. Kalau ini ditahan nggak boleh haji. Akhirnya dibantu oleh Sultan Abdul Hamid. Indonesia boleh melaksanakan ibadah dengan kapal laut ya, dengan kapal laut. Tapi sempat juga, kalau sekarang kan nggak boleh karena corona. Beda abad ya. Beda permasalahan. Iya. Kemudian tapi Sultan Abdul Hamid mendapat dukungan dari orang Arab. Ya, karena dia yang membuat rel kereta antara Damaskus dengan Istanbul. Damaskus, Istanbul, kemudian sampai di Ambaria di Madinah. Ambaria. Ambaria namanya Ambaria. Masih daerah Madinah ya. Madinah. Jadi orang melakukan ibadah haji kalau dari Turki bisa naik kereta gitu. Sebetulnya mau dilanjutkan lagi sampai dengan Mekah.
sampai Mekah, tapi baru sampai Masjid Kuba. Masjid Kuba sudah terhenti karena ternyata dibom. Nah, ada pengkhianatan itu tadi, dibom oleh itu pada zamannya setelah Perang Dunia Kedua sebetulnya. Ya, tapi ada sebelum lahirnya bangsa Saudi atau Saudi Arabia. Gitu. Jadi keruntuhan Ottoman dari dalam dan dari luar bertubi-tubi. Akhirnya digulingkan. Abdul Hamid II digulingkan oleh ponakannya sendiri ya? Ya, orang kepercayaannya loh. Ya berbagai konspirasi lah. Ya, konspirasi dari luar, dari ya, dalam juga seperti itu ya. Dan yang jatuh. paling utamanya adalah kekalahan Perang Dunia ke-1. Satu tadi ya. 1914 sampai dengan 1918, 4 tahun ya. Mulai runtuh habis. Nah, kemudian pada saat keruntuhan ini yang namanya Turki kan masih tetap ada ya. Iya. Nah, siapa yang mengambil alih kekuasaan atau pemerintahan saat itu? Setelah Sultan Hamid II. Jadi begini, setelah Sultan Abdul Hamid II itu dilanjutkan oleh Abdul Majid. Ya. Kemudian ada saudaranya juga, ada dua sultan. Tapi ini seperti juga dikatakan bonekanya Inggris. Udah buatan mereka yang menjajah ya. Iya. Karena akhirnya disitulah tampil pada tahun 1922 dari organisasi yang tadi itu, yang pemuda-pemuda itu lahirlah Mustafa Kemal Atatürk. Jadi 1923 ada perundingan di Prancis. Kemudian pemuda-pemuda Turki dibawa ke Prancis, ada rapat di sana sampai ke Berlin. Kemudian melakukan penghancuran terhadap Khilafah Utsmaniyah. Maka didoronglah Abdul Majid. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Jadi Ottoman selesai pada tahun 1924. Itu masa Ottoman. Setelah itu kalau dilanjutkan sebetulnya awalnya itu pemerintahan buatan mereka ya. Iya, gitu. buatan. Dan memang pola penjajah sama di Indonesia kan kayak gitu kan. Maka pada saat Sultan mana aja nih di tanah air runtuh, kemudian muncul sultan yang buatan mereka. Jadi yang bisa dikelola, bisa dimainkan, bisa diaturkan. Seperti itu kira-kira. Iya. Jadi setelah Perang Dunia ke-1 dianggap kalah, dan mereka kembali masing-masing negara. Yang di Eropa udah kembali lagi jadi otonom, Romawi, Bulgaria, semua udah. Termasuk yang di Timur Tengah. Yang di Timur Tengah. Jadi kalau Timur Tengah lain lagi ceritanya. Ada seorang yang bernama Syarif Hussein. Syarif Hussein ini lahir dari Istanbul, dilahirkan di Istanbul. Jadi dia lahir di Istanbul, tapi keturunannya keturunan Hashimiyah dari Rasulullah. Iya. Jadi Rasulullah Bani Hashim ya. Ini namanya Syarif. Jadi kalau keturunan Hasan disebut Syarif, kan disebut ada Habib, Syarif, apa segala macam, Ashraf segala macam. Nah, ini termasuk bagian dari Ashraf. Nah, dia ketika zaman Abdul Hamid, dia dijanjikan, kan dia jadi gubernurnya Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah. Iya. Dia gubernurnya. Orang Inggris mengutus seorang yang namanya Lawrence. Ada kalau kita dengar Lawrence of Arabic gitu. Jadi seorang arkeologi sengaja dikirim ke Hijaz. Saudi belum lahir. Ke Saudi. Untuk kenapa? Untuk mempengaruhi Abdul Hamid itu ini. Yang saat itu jadi gubernur. Katanya, Anda kan keturunan Nabi, Anda kan orang Arab, kenapa harus mau dikuasain sama Ottoman? Jadi Anda sendiri yang harus memimpin. Gitu. Akhirnya dia mulai terpengaruh dengan pembicaraan Lawrence tadi. Akhirnya dia kan pengusaha, kalau gitu saya yang jadi khalifah nih setelahnya. Maka saya akan pegang semua Timur Tengah di bawah saya. Itu keturunan Nabi tuh. Nah, akhirnya dia punya anak 3. Syarif Hussein bin Ali namanya. Syarif Hussein bin Ali, dan terus keturunan daripada Hasan bin Ali bin Rasulullah ke atas ya. Jadi dia punya anak 3, yang satu namanya Ali, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya Faisal. Anak daripada Ashraf. Ali diletakkan di Mekah, di Hijaz. Kemudian
Faisal ditaruh di Irak dan Syria, Syam gitu ya. Iya, Syria kan termasuk Syam. Syam itu kan 4 Lebanon yang lagi ramai sekarang. Yordan, Syria. Lebanon, Syria sama Palestina. Sementara Abdullah taruh di Yordan. Gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Makanya di Jordan sampai sekarang ada Raja Abdullah dan segala macam keturunan sana ya. Nah, satu-satunya keturunan daripada Rasulullah adalah Abdullah yang sekarang di Yordan. Makanya negara Yordan disebut Hashimiyat apa ya? Yordan Hashimiyat. Bani Hashim. Nah, jadi keturunan Nabi adanya di Yordan. Ada di Yordan. Nah, jadi akhirnya tertipu nih si Hashim. Syarif tadi nggak yang Syarif. Hijaz ini, gubernur Hijaz ini yang namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein Sama si Loren tadi ya. Sama Loren itu tadi. Nah, sementara kondisi Timur Tengah khususnya daerah Hijaz ini terbagi pada beberapa bagian. Ada Hijaz dipimpin oleh si Faisal. Syarif Hussein. Ada namanya Najd dipimpin oleh Saud. Al-Saud yang kemudian adalah keturunan Saudi ya. Ini ya. Itu jadi perang dia berdua. Iya. Dia perang berdua. Di atas ada Ar-Rashidah lagi, Kuwait. Di bawah ada Yaman. Ada Oman. Iya. Nah, Al-Saud ini keturunan yang ketiga, ya, mungkin Saudi ketiga lah disebutnya. Iya. Dia berperang dengan si Syarif Hussein. Perang kalah. Akhirnya diambillah Hijaz dan disatukan semua negara Timur Tengah itu menjadi Saudi Arabia. Al-Saud tadi ya. Jadi Saudi Arabia lahir pada tahun 1932. Baru ada namanya Saudi. Yang memberikan nama juga Inggris. Ya, Inggris dan Mesir dua itu. Jadi Saudi Arabia. Ya bukan keturunan Arab, ya keturunan Arab, tapi mungkin Arabia Saudi milik Bani Saud milik saya atau Bani Saud milik Arab atau Arab milik Saud. Pokoknya udah disatukan lewat Saud tadi kan. Iya, gitu. karena tidak ada negara yang namanya diambil dari nama pimpinannya kan. Turunnya coba lihat. Iya. Ada nggak? Nggak ada, cuman Saudi. Cuman Saudi Arabia. Karena permainan Inggris itu tadi. Jadi kaitannya memang dari sana ya. Dari sana. Iya. Jadi akhirnya lahirlah Saudi Arabia 1932 merdeka, ya. Kemudian 1934 kerjasama dengan Amerika. Sudah mulai dari tahun Karena Amerika menemukan bahwa tanah ini ada minyak nih. Kandungan kekayaan luar biasa. Maka akhirnya 1934 ditemukanlah minyak itu. Disebut Aramco, Arabia America Company. Pokoknya itu company. Gitu. Sampai sekarang kalau nggak salah Saudi Aramco ya. Kalau kita pernah ke Saudi, kita sering nih ya, alhamdulillah masih diberi kesempatannya kita berkunjung ke tanah suci. Jadi kalau ngeliat tuh label-label gedung-gedung yang Aramco ya itulah. Itu berarti udah dari tahun berapa? Saya belum lahir kayaknya itu ya. 1934. Iya, lahirnya 1932. Iya itu kan. Dan itu pada saat itu adalah Abdul Aziz Al Saud. Bapaknya Raja Salman. Bapaknya Raja Salman. Iya. Itu dari situ. Iya. Lagi Faisal ya. Karena sebetulnya Makkah harusnya dikuasai oleh Bani Hashim. Keturunan Rasulullah ya. Iya, si Bani Hashim. Bani Hashim itu. Hashim bisa lengser ya. Nah, keturunan itu yang dari tadi di Jordan masih ada sih. Abdullah tadi ya kerajaan. Abdullah mana? Jordan masih ada. Nah, keturunannya masih ada di Jordan. Sekarang kan Raja Abdullah anaknya Husain. Husain anaknya Abdullah juga, terus ke atas ketemu sama anaknya Syarif Hussein tadi. Itu dia jadi sebetulnya keturunan Nabi ya dari. Jadi Saudi Arabia itu ada setelah Kesultanan Ottoman, terus kaitannya memang ada kerjasama dari luar yang ingin menguasai, yang itu kaum penjajah saat itu. Betul. Bagaimana saya berupaya meruntuhkan satu negara untuk mendirikan negara buatan mereka. Sampai saat ini masih terjadi gitu kan. Bisa saja. Oh, menarik sekali ya Asik ya. Ini kenapa kita jadi lari ke Saudi? Karena ke Ottoman. Oh iya, kan Ottoman udah berakhir tadi. Udah selesai kan? Oh, masih ada? Atau mungkin kita misalkan mau ke Turki nih bisa menyaksikan sebut aja diorama atau segala macam di museumnya ada nggak? Ada kalau tidak salah yang pernah saya kunjungi, mungkin Bapak juga pernah kunjungi, itu namanya Panorama 1453. Itu istilahnya 4 dimensi diorama ya,
bagus. 1943. Itu menggambarkan. Itu didirikan kapan? Itu Januari 2009. 2009. Jadi kalau kita masuk ke situ, seakan-akan kita menyaksikan bagaimana penaklukan 1453 ketika Sultan Mehmed menaklukkan Konstantinopel, kita berasa berada di dalam satu peperangan. Yang disebut Al-Fatih tadi ya? Ya, Al-Fatih tadi. Ya, Al-Fatih. Makanya kita lebih mengenal bahwa Al-Fatih itu kaitan dengan Hagia Sophia dan segala macam itu ya. Sultan yang ketujuh. Ya, Wah, nyambung ternyata ya. Gitu. Dan namun Mitra Muslim menarik sekali bicara sejarah, paling tidak bisa mempertebal keimanan kita dari sejarah-sejarah yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita ya. Kaitannya berkait, kemudian juga kita memperkaya hasanah keislaman kita ya, Ustaz ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi terakhir seperti apa, silakan. Saya pikir tentang Ottoman sudah berakhir Iya. sejak pendiriannya dari kakek daripada, jadi pendirinya adalah, kalau saya ulang lagi, pendirinya adalah Utsman Khan. Kemudian Utsman Khan punya bapak namanya Artugrul. Artugrul punya bapak lagi adalah Sulaiman. Nah, Sulaiman sebenarnya ada lagi kakeknya lagi, tapi benar atau tidak saya pernah menemukan dalam suatu kitab bahwa kakek daripada Utsman itu namanya Utsman juga. Utsman Al-Kabir disebutnya dalam kitab. Dia ini berasal dari Hijaz katanya. Wallahu a'lam. Benar atau tidak? Saudi ya berarti. Iya. Kaitannya memang Memang gitu ya. alurnya ke sana gitu ya. Ini adalah satu kitab saya temukan di Al-Haqaiq. Nanti di Mitra Muslim bisa melihat di buku yang saya temukan itu benar atau tidaknya, karena saya baru membaca satu buku itu. Nah, baik Mitra Muslim, jangan lupa Kuldi di like ya, kemudian di subscribe dan terus di komen. Dan di komen. loncengnya bunyikan. Ya. Baik, demikian. Terima kasih Bu Indah, Ibu Ade yang sudah hadir di Kuldi bersama Bapak Edi Hamdi, dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Kuldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah bareng Edi Hamdi lah di channel YouTube.